Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 41, bahkan bisa melawan seluruh dunia. Firda terus mundur. Bahkan ia tidak sadar jika di belakang ada Xian yang juga ikut memperhatikan Fed berjalan. Saat Firda semakin mundur, ia akhirnya terhenti karena menabrak Xian. Bahkan kakinya tanpa sengaja menginjak kaki Xian. Astaga, maaf. Ucap Firda menutup mulutnya sendiri. Mendengar suara Firda, Fed lantas menatap gadis itu dan sepupunya. Sakit ya? Aku tidak melihatmu. Tolong maafkan aku ya. Ucap Firda lagi tidak enak. Xian tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Fir. Bukan hal yang serius sampai kau harus terus meminta maaf. Kata Xian. Firda membalas senyuman itu, lalu ia menoleh menatap Fed yang tengah memperhatikannya. Fat, apa kamu lelah? Tanya Firda seraya berjalan mendekati Fed. Fed tersadar. Ia menganggukkan kepalanya sambil terus memperhatikan Xian sesekali. Ayo kita masuk, kamu belum sarapan kan? Ajak Firda lalu memapa Fed untuk duduk di kursi rodanya. Aku tidak mau duduk di kursi itu, aku mau jalan saja. Ujar Fed tiba-tiba. Oh begitu, baiklah, ayo aku bantu. Firda membantu Fed untuk berjalan, ia tidak keberatan sama sekali dan justru senang. Sambil berjalan, tatapan Fed tidak terlepas dari Xian, yang masih memasang senyuman sambil menatap Firda. Bahkan sepupunya itu seakan tidak sadar bahwa ia sedang memperhatikannya. Setiap hari kamu harus belajar jalan ya, Fat. Aku yakin dalam waktu dekat kamu bisa berjalan normal lagi. Kata Firda seraya terus berjalan pelan ke dalam rumah. Sampai di depan pintu, Firda menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke belakang di mana Xian berada. Pak Xian, ayo masuk. Kau juga belum sarapan kan? Ajak Firda. Iya, Fir. Balas Xian manggut-manggut. Fed semakin mengerutkan keningnya, ia menatap Xian dengan penuh rasa curiga. Ia kenal sepupunya itu, Xian tidak mudah untuk tersenyum pada orang. Tapi dengan Firda tampak sangat akrab. Bahkan panggilannya seakan mereka berdua adalah teman dekat. Fed cemburu. Apa mungkin Xian menyukai Firda? Batin Fed seraya memperhatikan wajah Firda. Mungkin saja bisa, karena Firda adalah gadis yang baik. Bukan hal aneh ketika ada pria yang menyukai Firda. Gadis itu cantik dan tulus. Jadi wajar jika banyak yang menyukainya. Maka dari itu, Fed sangat bersyukur karena Firda menyukai dirinya. Sosok pria yang bisa dikatakan sangat jahat dulu, tapi gadis itu masih tetap mencintainya dengan tulus. Sepulang dari rumah Tristan, Mondi pun langsung ke apartemen miliknya. Apartemen miliknya bukan milik Tristan lagi. Ingat, ia sudah tinggal sendirian lagi sekarang, jadi satu kamar pun cukup. Sampai di apartemen, Mondi langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk bersih diri dan istirahat. Besok ia harus kembali bekerja seperti biasanya. Saat sudah berdiri di bawah shower dan siap menyabuni tubuhnya.
Ia malah terkejut kala mencium bau vanila dari sabun cair yang ada di tangannya sekarang. Ini milik Aira kan? Ucap Mondi. Mondi hendak mencuci tangannya dan mengganti dengan sabun miliknya. Namun setelah ia pikir lagi bau vanila tidak buruk. Bahkan sangat memanjakan indera penciuman. Mondi pun mengusap sabun itu ke seluruh tubuhnya. Aroma yang dikeluarkan oleh sabun berhasil mengingatkan Mondi pada Aira. Ya, Mondi selalu mencium bau ini setiap pagi dan sore hari. Aroma yang selalu membuat Mondi memejamkan mata karena terlalu menikmatinya. Sedang apa kamu sekarang, Ai? Apa hidupmu sudah jauh lebih baik setelah pergi dariku? Ucap Mondi tanpa sadar. Mondi meletakkan kedua tangannya di tembok kamar mandi, kepalanya menunduk, membiarkan air shower terus berjatuhan ke tubuhnya. Aku merindukanmu, Ai. Lirih Mondi dengan posisi yang belum berubah. Mondi menyugar rambutnya yang basah. Lalu ia pun memilih untuk menyudahi acara mandinya. Dan keluar hanya dengan handuk yang melilit pinggangnya. Mondi mengambil pakaian di dalam lemari untuk ia kenakan. Lalu setelahnya ia merebahkan tubuhnya di atas ranjang empuk milikinya. Ternyata gadis itu cukup membuat hidupku berubah. Gumam Mondi dengan tatapan mengarah ke langit-langit kamarnya. Mondi menghela nafas lelah, ia tidak tahu bagaimana harus bertindak. Aira sudah pergi, bahkan secara terang-terangan mengatakan siap untuk menikah dengan kakek-kakek. Mondi terkesiap, ia bangkit dari posisinya yang rebah dan kini berubah menjadi duduk. Aira akan menikah? Apa gadis itu benar-benar melakukannya? Tanya Mondi seorang diri. Mondi lalu tersenyum miring sambil geleng-geleng kepala. Tidak mungkin, Aira tidak akan mungkin menikahi kakek tua itu, aku yakin. Sambung Mondi setelah beberapa saat. Mondi mengacak-acak rambutnya. Ia benar-benar sial karena terus memikirkan Aira di saat gadis itu sudah pergi jauh. Tapi nggak mungkin. Sarkas Mondi tiba-tiba. Nggak mungkin aku menyukai gadis ceroboh sepertinya. Kata Mondi lagi mengikuti gengsinya. Mondi menghela nafas. Ia akhirnya memilih untuk pergi saja ke ruang tamu. Dan mengerjakan beberapa tugas yang Mondi berikan padanya. Sebelum mulai bekerja, Mondi memilih untuk membuat kopi dulu. Setelah membuat kopi, pria itu pun melangkah menuju ruang tamu. Di mana sudah ada laptop dan beberapa berkas menunggu. Mondi mencicipi kopi buatannya. Tidak seenak buatan Aira, ucap Mondi. Mondi berdecak, lagi-lagi gadis itu yang ia ingat dan ingat. Sementara Mondi sedang uring-uringan memikirkan Aira. Gadis yang sedang dipikirkan kini malah sedang sibuk mencuci piring di dapur. Ya, saat ini Aira sedang mencuci piring di dapur. Bekas kakak dan kedua orang tuanya makan malam. Aira bahkan belum sempat makan. Ia hanya memasak untuk makan malam, lalu mencuci piring. Aira sudah biasa begini, itulah alasan kenapa Aira dulu sangat bahagia karena dibawa pergi oleh Mondi. Aira menghela nafas, ia menyeka keringat yang mulai membasahi dahinya dengan pergelangan tangan. Sebab tangannya sedang penuh busa. Aira. Teriakan itu berasal dari arah kamar kakaknya.
Aira menghela nafas, ia meletakkan piring yang sedang ia sabuni. Lalu mencuci tangannya sebelum pergi ke kamar sang kakak. Iya, Mbak, ada apa? Tanya Aira pelan. Cuci bajuku, aku mau pakai besok. Pagi sekali harus sudah kering. Ucap Ayu seraya melempar sebuah baju ke wajah Aira. Hidup Aira sudah seperti sinetron atau dongeng. Bahkan tidak jarang Aira berharap akan ada pangeran yang menjemput dirinya dan membawanya pergi jauh dari sini. Pangeran Mondi kontahnya. Batin Aira. Aira membawa baju kakaknya ke kamar mandi. Ia merendam baju itu agar tidak terlalu kotor. Sekarang ia harus menyelesaikan acara cuci piringnya. Aira, buatkan bapak kopi dan ibu teh. Kata ibu Aira dengan ketus. Iya. Balas Aira singkat. Aira pun memilih untuk merebus air untuk membuat kopi dan teh sambil mencuci piring. Aira ingin cepat makan dan istirahat setelah semua pekerjaannya beres. Aira pun membawa kopi dan teh ke ruang tamu di mana semua keluarganya berkumpul di sana. Pak, Bu, aku ke kamar ya, mau istirahat. Kata Aira meminta izin. Ya, sana. Balas Bapak Aira. Jangan, bajuku dulu cuci. Ujar Ayu dengan cepat. Iya, Mbak, aku hanya tinggal menjemurnya saja. Balas Aira pelan. Ayu tidak bicara, membuat Aira akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Aira benar diasingkan, ia bukan anak keluarga ini. Dia hanya pelayan, ya. Hanya pelayan. Aira menjemur pakaian di belakang rumah. Setelah itu ia pun kembali masuk ke dalam rumah dan buru-buru mengambil makan. Aira begitu menikmati makan malamnya meski sederhana, ia tidak mengeluh sama sekali. Aira yang sekarang sangat jauh berbeda dengan Aira yang Mondi kenal banyak bicara. Aira sendiri terkadang bingung kenapa dirinya dulu sangat cepat berubah. Ia menjadi gadis bawel dan tidak bisa berhenti bicara. Sedangkan di rumahnya sendiri ia malah irit bicara. Faktor yang bisa membuat Aira lebih memilih diam tentu saja sikap keluarganya. Rasanya Aira lelah jika terus bicara dan berakhir dimarahi. Saat masih menyantap makanannya, Aira tiba-tiba terhenti dan teringat pada Mondi. Om Mondi apa sudah makan? Apa dia akan makan di luar atau pesan online? Gumam Aira bertanya-tanya. Aira masih sangat ingat bahwa Mondi lebih sering membeli makanan di luar daripada memasak. Tentu alasannya karena pria itu tidak bisa melakukannya. Sebenarnya belum mau pergi, Om. Tapi karena aku nggak mau buat Om repot terus, makanya aku mending pergi. Ucap Aira lagi. Ngomong sama siapa kamu? Tanya Ayu yang entah sejak kapan ada di belakang Aira. Aira menoleh ke belakang. Ia menggelengkan kepalanya saja guna menjawab pertanyaan dari kakaknya itu. Setelah makan pijat, Mbak. Ucap Ayu. Enggak, Mbak, aku capek, mau istirahat. Balas Aira menolak pelan. Ayu menggeram kesal. Ia menggebrak meja makan tempat di mana Aira duduk lalu mencekal lengan gadis itu. Kamu mulai berani sama Mbak. Kamu lupa bahwa kamu itu cuma numpang.
Sarkas Ayu penuh amarah. Aku nggak akan lupa, Mbak. Tapi aku juga manusia, butuh istirahat. Jelas Aira masih dengan nada pelan dan tenang. Ayu menepis tangan Aira kasar. Dasar pemalas. Ketus Ayu lalu pergi. Aira hanya bisa menghela nafas sabar. Sudah biasa menerima cibiran seperti itu. Meski kenyataannya Aira bukanlah orang yang malas. Ia bekerja di rumah dari pagi sampai malam hari, dan itu ia lakukan sendiri. Alea menyajikan minuman untuk suaminya dan juga Mondi. Asisten pribadi Tristan yang begitu setia. Hari ini rencananya dua orang itu akan pergi ke salah satu toko Tristan untuk melakukan pemeriksaan saja. Sebelum pergi, keduanya membicarakan beberapa hal yang mana membuat Alea penasaran. Namun yang lebih membuat Alea penasaran adalah raut wajah Mondi yang terlihat tidak tenang. Bahkan Alea menerka bahwa pria itu tidak tidur belakangan ini. Pak Mondi, apa kau baik-baik saja? Tanya Alea pelan dan hati-hati. Alea hanya menyebut Mondi, tapi yang menoleh Tristan duluan, sementara Mondi setelahnya. Kenapa kamu peduli banget sama dia, sayang? Tanya Tristan menyipitkan matanya. Alea menggeleng. Aku hanya bertanya. Mata panda di wajah Pak Mondi membuat penampilannya berbeda. Makanya aku tanya apakah dia baik-baik saja atau tidak. Jawab Alea menjelaskan. Alea mengusap bahu suaminya, berharap Tristan tidak akan marah, lagi pula ia hanya bertanya tidak lebih. Aku cemburu. Cicit Tristan lalu mencium pipi istrinya dengan terburu-buru. Alea terkekeh. Ia lantas mengusap rahang tegas sang suami. Masa sama Mondi cemburu, dia kan sudah seperti adik buat kamu. Timpal Alea terkekeh. Tristan menghela nafas. Jangankan Mondi, angin saja Tristan cemburui. Tentu saja, angin bisa masuk ke sela-sela tubuh istrinya dan bisa menyentuh dengan bebas. Sementara dirinya harus berusaha keras demi beronde-ronde permainan. Mon, kau baik-baik saja. Istriku sepertinya kurang nyaman dengan penampilanmu. Ucap Tristan pada asisten pribadinya itu. Mondi menatap Tristan, ia menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Saya baik-baik saja, Tuan. Tapi memang beberapa hari ini tidur saya kurang nyaman. Jawab Mondi dengan jujur. Apa alasannya? Setahuku kau sangat disiplin soal waktu. Tanya Tristan penasaran. Mondi menggeleng. Tanpa alasan, Tuan, mungkin efek kopi yang setiap hari saya minum. Jawab Mondi berbohong. Mondi akui bahwa Aira bukan hanya membawa sedikit pengaruh, tapi banyak. Karena terus memikirkan Aira, Mondi sampai tidak tidur dengan nyenyak setiap harinya. Bukan karena Aira? Tanya Tristan menyipitkan matanya. Alea memukul lengan suaminya pelan, ia menekuk wajahnya. Tadi ia dimarahi karena bertanya pada Mondi. Dan sekarang Tristan malah menyebut wanita lain. Kan cuma tanya, sayang. Ucap Tristan, ia sudah sangat paham tatapan istrinya. Sementara suami istri itu sedang asik berdebat ringan. Mondi justru sedang berusaha mati-matian agar tidak berteriak. Rasanya ingin sekali Mondi berteriak dan menjawab, ya, atas pertanyaan dari atasannya itu.
Ya, Mondi seperti ini karena Aira. Ya, ia tidak tidur karena memikirkan Aira. Ya, ia frustasi semenjak gadis itu pergi. Mondi stres, ia sudah terbiasa akan kehadiran gadis itu. Tuan, saya akan mengambil air di dapur. Tiba-tiba saya merasa tenggorokan saya kering. Ucap Mondi bangkit dari duduknya lalu pergi. Tristan dan Alea menatap kepergian Mondi, lalu beralih menatap minuman yang Alea buat. Minuman aku nggak ada racunnya padahal. Ucap Alea pelan. Tristan terkekeh, ia mencubit gemas pipi istrinya yang bulat karena faktor kehamilan. Meski masih muda, tapi perubahan sudah terlihat di wajah cantik istrinya. Jangan cubit pipi aku, ih. Ketus Alea kesal. Tristan tertawa, ia mencium pipi istrinya yang tadi ia cubit dengan mesra dan penuh kasih sayang. Love banget sama Mami Alea. Ungkap Tristan sungguh-sungguh. Love you too. Balas Alea tidak kalah sungguh-sungguh. Pasangan itu asik mengungkapkan rasa cinta mereka. Beda dengan Mondi yang kini sedang bersandar di pintu kulkas. Sambil menggenggam segelas air mineral, gadis itu menyebalkan, tapi berhasil membuat hariku berantakan tanpa kehadirannya. Geram Mondi. Mondi mengambil air lagi dan mengisinya ke dalam gelas. Dalam sekali, tenggak, minuman itu sudah habis. Aira, aku menyukaimu. Dasar gadis menyebalkan. Geram Mondi seraya menjambak rambutnya sendiri. Mondi bagai orang frustasi. Bahkan jika saja ada pelayan yang melihat, sudah dapat dipastikan bahwa pelayan itu akan takut. Di rumah kediaman Fed, tampak pria itu sedang duduk di sebelah Firda. Di depan mereka sudah ada kedua orang tua Fed yang menatap keduanya tajam. Fat, kamu yakin dengan pilihan kamu? Tanya Mama Fed lembut. Meski tatapannya tajam, namun percayalah bahwa Mama Fed jauh lebih baik daripada ayahnya. Menurut Firda, Mama Fed itu mungkin jarang tersenyum dan sedikit ketus. Namun semua itu tidak bisa menutupi kebaikan dalam dirinya. Iya, Ma, aku yakin, dan aku sudah bertekad untuk menikahi Firda. Jawab Fed dengan yakin. Mama Fed beralih menatap Firda yang hanya diam dengan kepala tertunduk. Fir, kamu mau menerima anak saya? Tanya Mama Fed pelan. Kepala Firda mengangguk. Mau, Tante, saya mau menikahi Fed. Jawab Firda. Sudah berhari-hari ia memikirkan lamaran Fed, ia juga sudah bicara pada adiknya. Alea mengatakan bahwa dia akan mendukung setiap keputusannya, apapun itu. Mama Fed lalu beralih menatap suaminya yang masih terfokus pada Fed dan Firda. Wah, mereka saling mencintai. Ucap Mama Fed lembut. Tapi aku tetap tidak setuju. Aku tidak mau memiliki menantu yang tidak jelas asal-usulnya. Balas Papa Fed menolak. Pria berumur itu enggan menerima Firda sebagai menantunya. Isi kepala Papa Fed sama dengan isi kepala orang tua Tristan, yang selalu menganggap sebelah mata Gadi tanpa orang tua. Dia hidup tanpa orang tua, pasti pergaulannya bebas. Tambah Papa Fed merendahkan. Papa, Fed berteriak keras saat mendengar ucapan sang papa yang sangat menghina Firda.
Hentikan omong kosong Papa. Firda bukan gadis seperti itu, aku mengenalnya. Tambah Fed dengan yakin. Kamu tahu apa, Fed? Dia. Ucapan Papa Fed terhenti. Papa yang tahu apa? Papa nggak usah sok paling tahu sampai berani menghakimi. Potong Fed. Aku akan tetap menikahi Firda, entah dengan restu Papa atau tidak. Aku yang menjalaninya, jadi Papa tidak bisa ikut campur. Tambah Fed dengan begitu tegas. Firda sejak tadi hanya diam sambil menggenggam tangan Fed. Ia berusaha untuk tetap tenang dan tegar. Dan tentu saja karena dukungan penuh dari Fed sendiri. Fat, kamu melawan papamu? Hanya Papa Fed tampak kecewa. Aku bahkan bisa melawan seluruh dunia, Pa. Aku sangat mencintainya, dan aku hanya akan menikah dengannya. Jawab Fed yakin. Firda memejamkan matanya dengan air mata yang jatuh ke pipi. Sejak tadi ia sudah berusaha untuk menahannya. Tetapi saat mendengar ucapan Fed yang begitu yakin, ia merasa sangat terharu dan tidak bisa menahan air matanya. Fat, terima kasih. Ucap Firda sangat pelan. Fed tidak membalas apapun selain senyuman. Ia akan membela dan memperjuangkan gadis itu. Ia tidak mau membuat kesalahan lagi. Alea menanti kepulangan suaminya sambil menikmati potongan apel di ruang tamu. Ia sudah tidak sabar suaminya pulang, sebab dirinya sedang menginginkan sesuatu sejak tadi. Namun enggan meminta lewat telepon. Seorang pelayan datang membawakan segelas jus untuk Alea. Nona, ini jusnya. Tutur pelayan itu dengan sopan. Alea manggut. Iya, Bi, makasih ya. Balas Alea ramah. Sama-sama, Nona. Saya permisi. Pelayan itu pun pergi dari hadapan Alea dan melanjutkan pekerjaannya yang lain. Alea meletakkan piring berisi potongan apel di meja. Ia lalu mengambil jus alpukat itu kemudian meminumnya sedikit. Alea bangkit, ia tiba-tiba merasa mual saat jus alpukat itu baru menyentuh ujung lidahnya. Alea berlari ke arah dapur, ia mual sambil mencuci mulutnya. Nafas Alea tampak terengah-engah. Ia menyandarkan tubuhnya di meja dapur, lalu mengambil segelas air mineral. Selesai minum, Alea mengusap-usap perutnya dengan gerakan lembut dan penuh kasih sayang. Sabar ya, sayang, kita tunggu papi pulang dulu, nanti kita cari apa yang kamu mau. Bisik Alea penuh senyuman. Semenjak hamil, teman Alea adalah janin dalam kandungannya sendiri. Ia selalu mengajak bayinya berbicara, meski ia tahu bahwa ia tidak akan mendapat balasan. Kita tunggu papi lagi di luar ya. Ucap Alea lalu segera melangkah untuk kembali ke ruang tamu. Saat Alea sampai di ruang tamu, ia terkejut melihat ada seorang wanita yang paling ia hindari belakangan ini atas perintah suaminya. Alea memelankan langkahnya, namun ia tetap berjalan menghampiri ibu mertuanya. Meski ia belum diakui, tapi rasa hormat Alea tidak akan pernah hilang. Mama. Sapa Alea sopan. Alea hendak mencium punggung tangan Mama Saras, namun seperti biasa ia langsung ditolak. Mama Saras bangkit dari duduknya dengan tangan terlipat di dada.
Ia menatap tajam istri dari putranya itu. Bagi Mama Saras, Alea hanya istri Tristan dan bukan menantunya. Sampai kapanpun ia tidak akan mengakui Alea sebagai menantu keluarga Kusuma. Berapa kali saya bilang, jangan pernah panggil saya dengan sebutan Mama. Saya bukan ibu kamu, kata Mama Saras dengan galak. Alea menelan gumpalan salivanya. Ia menarik nafas dalam lalu membuangnya perlahan. Alea berusaha untuk tetap tenang dan sabar. Mama mau minum apa? Biar aku buatkan. Tanya Alea dengan sopan. Mama Saras menatap tajam Alea. Ia berdecih melihat bagaimana wanita itu bersikap. Baginya, semua yang Alea lakukan hanya sebuah sandiwara. Saya tidak mau basa-basi di sini. Saya hanya ingin meminta padamu agar meninggalkan putra saya. Jawab Mama Saras tegas. Alea terkejut, ia bahkan refleks memegangi perutnya yang tiba-tiba kram. Alea memang suka begini ketika syok, ia akan merasakan perutnya mengencang. Ma, tegur Alea dengan tatapan tidak menyangka. Saya akan kasih berapapun yang kamu mau, asal tinggalkan Tristan. Pergi dari kehidupan anak saya. Kata Mama Saras dengan sorot mata yang tajam. Ma, aku sedang hamil anak Mas Tristan. Aku hamil cucu Mama. Bagaimana bisa Mama tega mengatakan ini? Tanya Alea pelan dan terdengar sesak. Gak usah kaget begitu. Sejak awal kamu tahu bahwa saya tidak menyukai kamu. Apalagi jika harus mengakui sebagai menantu. Timpal Mama Saras dengan kejam. Tapi aku sama Mas Tristan saling mencintai, Ma. Aku dan Mas Tristan hidup bahagia bersama. Cicit Alea dengan kepala tertunduk. Mama Saras berdecih. Ya, kamu pasti bahagia karena berhasil membuat putraku melawan. Kamu pasti senang kan setelah tahu Tristan meninggalkan perusahaan. Sarkas Mama Saras. Gara-gara kamu. Tristan sampai berani memutuskan hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya. Dari situ saja sudah bisa dilihat bahwa kamu bukan wanita baik-baik. Tambah Mama Saras. Alea memegangi dadanya yang semakin sesak. Ia juga semakin terkejut mendengar bahwa Tristan meninggalkan perusahaan. Bahkan sampai memutus hubungan kekeluargaan. Ma, aku bahkan gak tahu Mas Tristan melakukan itu semua. Ucap Alea menjelaskan. Halah, tidak ada penjahat yang akan mengaku. Sudah, lebih baik pergi dari sini dan dari kehidupan putraku. Aku akan menikahkan dia dengan gadis baik-baik, bukan sepertimu. Usir Mama Saras. Alea jatuh terduduk di atas sofa. Ia sebisa mungkin mengatur nafasnya yang semakin terasa sesak. Bagaimana bisa Mama Saras tega memintanya dirinya yang sedang hamil untuk pergi? Bahkan secara terang-terangan Mama Saras mengatakan, mau menikahkan anaknya dengan gadis lain. Nyonya Kusuma. Suara tegas penuh amarah itu berasal dari arah pintu. Mama Saras menoleh ke belakang, ia tidak takut dengan tatapan putranya. Justru ia malah tersenyum lebar lalu berjalan mendekati Tristan. Nak, Mama kangen. Ungkap Mama Saras lalu memeluk putranya. Bersambung.